Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tathqulu bihal mizan fil mahsyar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila sairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersyahadat saksi hanya Allah, tidak ada yang lain. Muhammad utusan Allah yang terakhir, tidak ada yang lain. Ini penting buat kita dalam mengantarkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu maka kalimat thayyibah ini harus menjadi amalan kita sehari-hari. Bapak saudara-saudara sekalian, saya tadi sengaja minta waktu duluan di Mushola Al-Barkah karena ada ratib sekretaris yayasan saudara Nurholis Wardi SHMAN MKN ratib habis maghrib, tapi saya berangkat tadi setelah baca Isya Maulid. Setelah itu baru sambutan. Maka ketua yayasan dan lain sebagainya tidak kelihatan di sini, ya, di semua adanya di Mushola Al-Barkah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini kira-kira almarhum Bang Haji Mumun ini, saya luruskan dulu nih protokol. Yang sepupu itu istrinya bukan. Mau malu udah ngantuk protokolnya. Belum ngopi ya. Yang sepupu tuh Mpok ya, gak apa-apa. Salah itu manusiawi. Ya, kira-kira beliau nih almarhum Bang Mumun ini, saya biasa panggil Bang Mumun aja, Bang Haji Mumun. Ini di alam barzah lagi ngapain? Kira-kira lagi ngapain? Ya yang lain dah, jangan dia doang, yang lain Bang Ro'o, Haji Ro'o, yang lain dah yang meninggal duluan sebelumnya. Dalam banyak hadis diriwayatkan begini, innal mauta fil barzakh yaltaquna bainahum wa yatakallamuna fima bainahum. Kira-kira begitu maknanya, maksud hadis. Orang-orang yang saat ini hamba Allah yang ada di alam barzakh itu ketemu sesama mereka yang di alam barzakh dan yatakallamun, ngobrol, bicara sesama mereka. Kira-kira yang diomongin apa ya? Ayo. Partai kali guru. Hah? Partai kali. Kalau ya takun ketemu, wa yatakallamun, berbicara kepada sesama mereka itu, ya pasti temu yang sudah duluan, tidak peduli makamnya dekat atau jauh, tidak peduli. Ini pada saat Bang Haji Ro'o meninggal, itu saya tunjukin posisinya di situ. Kemudian kemarin Bang Haji Mumun juga saya tunjukin posisinya berdampingan. Bukan karena dia duduknya berdampingan
berdampingan lantas pada ngobrol berdua, kepada yang lain yang meninggal duluan pun mereka bisa saling bicara. Pertanyaan saya balik lagi yang tadi, kira-kira ngomongin apaan? Yuk. Ya tentunya tema-tema pembicaraan, tema-tema yang mereka biasa atau tema di dunia. Iya. Di dunia. Kira-kira kata Bang Haji Mumun ngomong kepada Bang Haji Roh, Bang, anak saya lagi pada ngapain Bang? Kira-kira begitu. Banyak tentunya tema-tema. Terus apalagi? Apalagi? Oh no, katanya tuh nyampe lagi, gitu kan? Doain Bang. Bisa begitu kan? Nah ini persoalan. Yang jelas mereka yang di alam barzah ini sedang menikmati hasil atau buah atau pahala dari perbuatan-perbuatan mereka yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sedang menikmati. Banyak. Pertama jelas ibadahnya. Yang kedua adalah waladun soleh, menikmati. Dia nikmati, bukan saja persoalan waladun soleh, anak yang soleh itu dinikmati. Maaf, sedekahnya saja kepada kita. Nanti kita bahas. Karena apa? Saya paham betul, walaupun tidak terlalu dekat hubungan rumah saya dengan beliau ini, tapi akrab. Almarhum itu akrab sama saya. Tuaan jauh, tapi beliau yang selalu menyapa saya, di mana dia ketemu ngobrol. Kadang-kadang dia duduk di tukang buah di dekat pohon sengon, dekat puskesmas. Dia sering duduk situ kan ya. Saya ngeliat dari jauh, saya lihat ada dia, saya berhenti mobil. Ngapain Bang? Anu katanya lagi lihat ada buah-buahan yang enak, borong aja Bang semua, gitu kan ya. Kira-kira bercanda. Bicara-bicara itu ringan. Tetapi saya tahu beliau ini almarhum pekerja keras, gigih. Ini anak-anaknya yang sukses, dari mulai Haji Rafiqoh sampai yang terakhir itu dibiayai dari apa? Dari jualan bebek, jualan ayam, jualan telur, terakhir jualan sayuran. Dari jualan-jualan itu dengan gigi, tengah malam, subuh-subuh dia udah harus meninggalkan rumah. Hasilnya bisa kita lihat, ya kan? Dan saya mengamati, bandanya bukan berkurang, nambah. Benar. Meteran tanahnya bukan berkurang, nambah. Itu karena kerja. Jadi kuncinya setiap kita harus gigih dan bekerja keras. Hasilnya luar biasa. Tidak banyak keluarga-keluarga di ujung harapan ini yang bisa menyekolahkan anak dengan cara yang seperti itu tadi. Jualan telur cukup lama, jualan bebek, ayam cukup lama. Yang paling terakhir ya jualan sayuran. Nah ini kerja keras seperti ini karena memang dalam sebuah hadis rezeki itu, duit itu adanya di pasar, di tijarah, jual beli, dan itu sudah dibuktikan. Ya kalau indikatornya atau bukti konkretnya adalah hasilan dalam karir birokrasi, ya mungkin orang Jumalanya jadi camat hanya ada 2 ya, dia dengan Ustaz, dengan Haji Najib, Haji Rudi dengan Haji Najib. Jadi ini sebuah prestasi yang dilakukan oleh almarhum. Istrinya Pak Huria itu ya ibu rumah tangga total, ya rumah, orang rumahan total. Tapi yang kerja keras adalah suaminya. Jangan kayak sebagian orang kampung kita nih. Mohon maaf nih, bapak bininya pagi-pagi udah keluar rumah, kulit nyuci di rumah, orang sini mah nggak ada, orang Al-Barkah ini, saya ngomongin orang Al-Barkah.
Temannya takut kesindir bae dah. Orang Arbakah. Pagi-pagi saya nongkrong udah ngulonin, ya ngulonin, ada yang ngetanin, ke PGH, ada yang ngulonin, ke Ubun, tetangga saya. Saya tanya, lu pagi-pagi udah ngulonin, laki lo ngapain? Lagi tidur mengaji, lagi tidur. Saya blok aja, saya blok tadi gitu. Terus apa? Yang celakanya lagi laki-laki nih, buat laki-laki biar pada tahu diri. Itu sebelum berangkat, udah disiapin nasi goreng, kopi. Lakinya habis nonton bola, habis begadang, habis ngapain ngobrol tengah malam, pagi-pagi itu bini setia banget kasih nasi goreng sama kok udah disiapin. Bangunnya jam 10 pagi. Begitu dibangun, kopi udah dingin. Yang kehantam apa? Liver dan ginjalnya, karena udah jadi racun itu kopi. Seharusnya minum kopi tidak boleh lebih dari setengah jam. Kalau udah hangat itu jangan kurangi itu, karena bahaya. Terus, makanya banyak yang kena penyakit ginjal. Di ginjalnya sih bukan di samping itu tadi, mungkin juga bininya nyumpain, mampus nih gue capek-capek. Iya, coba dah. Pagi-pagi lihat dah. Nggak di sini. Ini orang Arbakah ya, bukan orang awam, bukan orang sini, bukan. Saya nggak ngomongin orang Arbakah. Sama. Coba pikirin. Beda dengan almarhum Bang Haji Mumun ini. Dia sebelum matahari terbit sang subuh sudah meninggalkan bekerja dengan keringat. Nah, ini yang harus kita contoh. Saya ngajarin orang biasa, dari ilmu yang biasa-biasa agak susah saya ajarin, tapi mencontohkan itu luar susahnya bukan main. Kita biasa namanya pagi-pagi saya kantor di Islami, pulang sebentar balik lagi ke stay. Ini mahasiswa saya yang umur saya udah pala 6 saja masih berusaha pagi-pagi ke Islami, pulang zuhur ke rumah, balik lagi asar ke stay, kadang-kadang tidur jam 10 malam harus ngoreksi ini skripsi anak-anak segala macam. Mahasiswa saya pada masih muda, lu pada malas amat gitu kan ya. Nah ini susah nyontohin. Kalau ngajarin pinter saya bisa nilai jawabannya betul. Tapi kalau yang ini berat. Nah, makanya saya bilang belajar dari almarhum luar biasa. Ini adalah guru buat kita dalam kehidupan. Tidak jarang, tidak banyak orang seperti beliau. Ini harus kita contohkan. Wajar kalau anak-anaknya berprestasi kelihatan hasil. Oleh karena itu maka ini menjadi amal soleh beliau. Amal soleh beliau yang sekarang sedang dinikmati. Apalagi amal yang dinikmati, anak sudah tadi. Hampir tidak ada orang kampung kita yang tidak terlibat membangun masjid, musola. Makanya kalau ada buat nyumbang musola, masjid, buru-buru bantuin, mau pasir satu kayak sak atau apa, semen satu sak pasir, apa aja bantuin. Kenapa? Itu disiapkan oleh Allah baitan fil jannah. Ini masuk kerja bakti bersihin musola aja malasnya minta ampun. Itu namanya pengurus musola udah teriak-teriak berkali-kali, kerja bakti kagak ada. Hah? Apa lu alasan aja dikunci? Orang diumumin pakai apa ngambil masuk mic-nya kalau dikunci pintunya? Orang diumumin berarti dia udah masuk ke dalam musola. Gak kepake alasan sama gue barusan dikunci, gak kepake. Jadi begitu, sekecil apapun amal kita di dunia, apalagi membangun masjid, apalagi kita memberikan air minum, jangankan kepada manusia, sama hewan pun kita mendapatkan pahala. Itu yang kita nikmati di alam barzah. Ini mah jadi orang atau orang Malaysia kedekut banget, pelit tenaganya, pelit bantannya, pelit apa semuanya pelit. Giliran mati coba kita pelit sama dia, biar digotong dia ini mayat. Hah? Bukan kalau di mayatnya ke makam sendiri, kita yang paling takut, bisa jalan sendiri kira-kira. Jadi begitu. Ini dinikmati semua. Kerja kerasnya mendidik anaknya, bersedekah jariah, membangun masjid, membangun masyarakatnya, membangun, semuanya sedang dinikmati. Itu hasil jerih payah almarhum sendiri. Bukan saja Bang Haji Mumun almarhum,
Tapi semua orang tua kita, engkong kita juga sedang menikmati itu. Nah sekarang kewajiban kita orang yang hidup ngapain nih kepada orang yang mati? Kita yang hidup nih, yang udah diwarisin sama baba, ya kan? Udah dibikin rumah, udah dikawinin, ya kan ya? Semua. Belum 2 kali loh. Iya, kewajiban kita apa? Yang tadi itu jerih payahnya sendiri, kerja kerasnya sendiri selama hidup di dunia. Kita yang hidup, anaknya, keluarganya, ponakannya, apa kewajiban kita? Tetangganya, semua. Kewajiban kita itu apa? Yang pertama, pasti qada'ud dain, membayar hutang. Yang jelas ini sudah selesai. Saya dengar tidak ada masalah. Yang kedua apa? Istighfaruna lahu atau lahum. Kita beristighfar, minta ampun, minta Allah menghapus dosa-dosa. Disebut barzah itu karena itu adalah pembatas antara kehidupan dan dunia dengan padang mahsyar. Disebut barzah, barzahul layat lihat dalam Al-Quran. Maruzal Bahrain selanjutnya. Nah, jarak antara alam barzah sekarang ini dengan padang mahsyar kita nggak tahu. Mau 1.000.000 tahun, mau 1.000 tahun, mau 100 tahun, mau 5 tahun. Dulu yang ada yang lamarin 2, ternyata kagak. 8, ternyata kagak. Jangan gitu nanya. Lu percaya sama lamaran waktu nanya? Kamu nyiapin apa dia? Kain kapan? Coba. Jarak antara itu dengan padang mahsyar panjang. Sementara kita sebagai manusia yang Abdullah al-Asi banyak maksiat, yakin bahwa setiap orang, setiap kita itu pasti punya dosa, termasuk orang tua kita. Apa yang kita lakukan sebagai balas budi, sebagai syukur kita kepada Allah melalui apa? Kan Allah selalu menyandingkan anaskurli waliwa lidai. Kita bersyukur kepada Allah kepada aku dan kedua orang tua. Apa? Kalau saya selalu menyontohkan begini, ini anggapannya depan ini monitor, kayak layar tancap dah gitu. Jelas pada hari padang mahsyar nanti ditunjukkan. Siapa yang mau saya sebut namanya? Ini dah, akrab, dia akrab sama saya. Gak berani dia nyegat saya di jalan, gak berani dia. Ditunjukin, Inen umurnya 80 tahun. Sekarang udah berapa Nen? Belum 75, berarti 5 tahun lagi Nen, siap-siap Nen. Inen 50 tahun, 80 tahun. Kan di Allah mengatakan apa? Semuanya ditunjukkan. Yang baik di apa? Ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Selama 80 tahun kebaikan Inen itu ada namanya 20 juta. Pahalanya Nen 20 juta. Banyak. Ngorenin rumput, bersihin jalanan, nolongin orang, bantuin saudara, dulu bantuin Kiai Ali segala macam, itu pahala semua. Sebelahnya Yamal mithqala dzarratin syarran, yang jelek dosanya ditunjukkan, monitor data. Protes, enggak itu enggak ada, itu coret-coret gitu, malah enggak apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Semua, jangankan kaki kita, tangan kita, mulut kita, semua bersaksi. Iya bener, Inen pada waktu itu gitu tuh, perubahan dosa ini ada gitu kan. Yang ngaku kaki kan bukan orang lain, tangan. Coba, yang jumlahnya ini 30 juta, yang ini yang positif baik 20 juta, berarti apa? Defisit 10 juta. Kita asumsikan saja, bukan saja Inen, kita nanti begitu, kita membutuhkan siapa? Bagaimana sebelum yaumul hisab itu antri nanti, ini yang 30 juta habis nol. Caranya
gimana? Kita yang masih hidup beristighfar, apalagi anaknya beristighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, terus tidak boleh berhenti, sehingga nanti Allah dengan Rahman dan Rahimnya, dengan rahmatnya akan menghapus satu. Ini luar biasa. Kepada orang tua kita hukumnya buat kita, saya mengatakan wajib. Allah mengatakan kepada orang yang kita tidak kenal saja diperintahkan untuk beristighfar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Siapa mereka yang sudah mendahului kita dalam keimanan? Kita nggak kenal, tapi kita diminta oleh Allah untuk beristighfar. Ini mah orang tua kita yang mempanen kita, yang nyebokin kita, yang mandiin kita, yang semuanya ngasih makan kita, yang ngawinin kita. Coba masih malas beristighfar. Entar lu kalau udah mati lu rasain lo. Kagak ada yang mau beristighfar sama lu, kan gitu. Karena kita membutuhkan itu. Ini keadilan Islam yang luar biasa. Coba kita beristighfar, kayak mandis-mandis begini jangan malas. Ntar kalau kita rajin, insya Allah orang lain juga akan beristighfar buat kita. Ini mah diundang tahlil, oh ya mampus dia, keluarga dia, bukan keluarga gua gitu. Coba, kalau rasain istighfar, kita saat itu membutuhkan orang lain, membutuhkan tetangga, membutuhkan saudara, membutuhkan mama, encing semua. Maka perintah silaturahim, bukan mama, encing semua. Maka perintah silaturahim membuka pintu rezeki bukan saja di dunia tapi di akhirat juga. Nah, kalau saya katakan tadi istighfar itu buat anak itu beristighfar buat orang tuanya hukumnya wajib. Buat anak. Bapak saudara-saudara sekalian, istighfar sudah. Gimana caranya? Selain istighfar apa saja? Kita doain. Tadi doanya dibacain banyak. Allahumma aktik raqabahu wa riqabana atau riqabana wa riqabahu. Nah, itu doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Itu doa banyak lagi yang lain. Nah, ada sebuah hadis. Ketika kita ke makam orang tua kita datang, atau bahkan siapapun yang makam siapapun yang orang itu ketika hidupnya kenal dan ngucapin salam, dia bisa jawab, dia tahu si Anu pernah doain gua. Nah kalau yang ngedoain orang yang kenal, kira-kira apalagi anak, bangganya luar biasa. Jangan yang di makam udah gua doain dulu, Anu Ji biar kawin lagi, kan gitu bisa. Ya begitu. Jadi jangan pernah berhenti tadi istighfar, mendoakan, sedekah jariah. Kamu udah tahu kita dapat warisan dari dia, dari bapak kita, ya kan? Ini kalau saya survei orang di Malang, itu kebanyakan tinggal di tanah yang dulu dari engkongnya atau dari babanya. Jarang boleh beli sendiri. Benar? Lalu banyak banget. Kebanyakan dia dari warisan engkongnya atau bawahnya. Dan udah dapet rumah, dapet di sekolahin segala macam, tetap mendoakan kagak mau, beristighfar kagak, jarang-jarang sekenanya. Istighfar kan gak mesti di atas sejadah. Kita lagi naik motor, ingat orang tua kita, doain Fatihah, kita istighfar, kirimin kulhu 3 kali udah sama sedangkan khatam 1 Quran. Nggak perlu di atas sejadah. Ini mah udah malas duduk di atas sejadah, mendoakan susah. Kira-kira lu mau pada jadi apa? Nah ini masalahnya. Jadi kita ingin coba, kenapa Muslim itu tidak boleh memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Baik kita yang masih hidup di dunia maupun mereka yang sudah di alam barzakh.
Saya katakan innal alaqah dalam bahasa Arabnya bainal ahya'i wal amwati lan tangqati, bukan lan taukid. Hubungan antara orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus. Tadi melalui doa, melalui istighfar, melalui sedekah jariah. Nah ini penting ya, anak-anak kita ajari begini, sehingga nanti kita ada pihak yang mohon maaf yang beristighfar untuk menghapus dosa-dosa kita. Ada yang mendoakan kita, ada yang bersedekah jariah buat kita, sekecil apapun sedekah itu pasti. Ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran buat kita. Gampang, kita ngaji setiap hari, apalagi di bulan Ramadan. Udah aja niatkan yang kita baca tadi setengah juz atau 1 juz, pahalanya juga sampai kepada orang tua kita. Sampai kita dapat pahala, orang tua kita yang sudah di alam barzakh juga dapat pahala. Nggak akan kurang pahala buat kita sedikit pun, nggak. Bahkan bertambah, kita sudah mendoakan orang tua kita. Jadi kekuatan doa itu begitu luar biasa, menembus ke alam dunia, masuk ke alam barzakh. Jadi jangan anulah, jangan pelit beristighfar, mendoakan, bersedekah kepada orang tua, jangan pelit. Maka saya selalu mengatakan kepada jamaah dan tentunya kepada diri saya sendiri, ya sedikit apapun ada yang rutin kita sedekahkan buat orang lain, termasuk mendoakan. Saya punya pengalaman, ini cerita pribadi sekali, tadi saya cerita, mungkin beberapa mahasiswa saya pernah dengar cerita ini. Bulan Juli tahun 2021 itu puncak COVID ya, saya sudah berbaring di atas tempat tidur selama 13 hari, bergantung kepada oksigen. Satu hari saya 5 tabung oksigen, semua dilakukan di tempat tidur. Mau ke rumah sakit takut pasti divonis COVID. Terakhir saya sudah pasrah, udahlah ICU manapun, ditelepon sama istri saya, tidak ada, semua full, semua udah nggak ada, di kosong. Melalui ajudan wali kota, melalui pejabat para RSUD juga tidak ada. Akhirnya apa? Saya pasrah. Bahasa manusianya udah nih, ini kartu ATM saya, ini nomornya. Ditanya punya utang sama orang enggak, alhamdulillah. Orang punya utang ada, no catatannya di sono sekali. Udah pasrah. Jam 2 malam saya tidur. Itu koper udah standby, karena kalau saya sehat mau dibawa ke rumah sakit semua udah siap. Apa yang terjadi? Jam 2:30 saya kayak ada energi, tenaga. Saya bilang sama istri saya, oh kita berangkat ke Cianjur. Kaget istri saya bilang nggak tahu nih doa siapa yang diijabah. Kalimat yang keluar dari mulut saya begitu, ini ada doa yang diijabah untuk saya. Mungkin karena mohon maaf, bukan ria, apa saya biasa, mungkin kita sering mendoakan orang. Pada saat kita membutuhkan doa itu balik kepada kita. Nggak ada, itu awalnya saya udah berbaring, semua nggak bergerak di tempat tidur, semua aktivitas saya di tempat tidur. Oksigen 5 tabung. Itu supir saya bolak-balik dua sekali ngisi. Akhirnya doa saya siapa yang dijawab. Berangkat jam 3 sampai di Cianjur jam 6 pagi, kemudian diterapi, tusuk pakai jarum. Semenjak itu sampai hari ini saya tidak pakai oksigen. Terakhir saturasi jantung saya sudah 76, udah denyut jantung saya itu bagus. Belum lama ini saya cek. Tapi itu saya katakan ini doa siapa yang dijawab. Ya kita bisa saja berdoakan, termasuk orang pemulung yang susah, orang-orang miskin, walaupun kita nggak kena gitu deh, ya Allah mudah-mudahan bapak itu tuh yang lagi kampung mulung dibukakan pintu rezeki. Nanti kita lagi tidur didoain sama malaikat. Ini ada orang susah disumpahin. Doain aja. Ya kalau ente yang susah kan malah jadi nyusahin orang. Nah kita kita perbaiki hubungan kita. Kenapa harus begitu? Karena betapa banyaknya
contoh-contoh dalil-dalil yang sudah saya jelaskan tadi ini baliknya nanti kepada kita sendiri. Cukup ya? Lama-lama buahnya udah pada habis, kelamaan udah habis. Iya, tinggal salah ke bijinya kelihatan. Jadi mohon maaf, saya tadi bukan nasihatin, saya sedang nasihatin diri saya dan kita semua ya. Karena kita adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah, banyak maksiat, banyak kekurangan. Ya mari kita perbaiki diri saya. Saya ya tadi kita kebetulan saya ngajar tuh di jurusan psikologi kesehatan mental, orang yang punya gangguan sakit jiwa. Itu orang yang nggak mau doain orang tuanya itu udah gangguan mental itu. Iya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya ngajarnya itu kesehatan mental. Jadi tahulah orangnya kayak gitu, kayak apa itu punya gangguan. Tapi belum sakit, kalau udah kebangetan mau udah ambil bandanya, ngambil bapaknya disumpahin, nyanya ditelantarin, dia masih hidup, wah itu mah sakit itu. Kan bapaknya ninggalin nyanya ditelantarin, wah itu bukannya gangguan lagi, udah sakit mental. Itu mah obatnya dibonggolin, kalau dibonggolin. Jadi tenang, alhamdulillah yang minta. Karena celengan kita tinggal satu, nyak kita kira-kira gitu. Nah harus kita jaga, kita lindungi. Itu saja ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab